Halo semuanya, selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Sistem Enterprise. Kali ini kita akan berbicara tentang Customer Relationship Management atau yang dikenal juga dengan CRM. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi CRM, menjelaskan evolusi, status saat ini, dan kategori dari manajemen hubungan pelanggan, mampu menjabarkan proses hubungan pelanggan, mengidentifikasi komponen dan arsitektur dari sistem manajemen hubungan pelanggan, menjelaskan siklus hidup manajemen hubungan pelanggan dan hubungannya dengan perangkat lunak perusahaan lainnya, serta mampu menjelaskan dampak dari manajemen hubungan pelanggan pada suatu organisasi. Pembahasan kita kali ini akan mengacu kepada sebuah sumber utama yaitu buku dari Motiwala and Thompson tahun 2014 yang berjudul Enterprise Systems for Management, Second Edition, Chapter 12. Di era persaingan bisnis yang sangat kompetitif dewasa ini, pelanggan memegang peran penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Salah satu konsep yang mendapat banyak perhatian adalah Customer Relationship Management atau CRM. Berbagai teknologi bermunculan seiring dengan makin populernya CRM. Banyak perusahaan yang telah berinvestasi pada teknologi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa implementasi CRM perlu lebih didorong oleh pelanggan atau customer driven daripada didorong oleh teknologi atau technology driven. Implementasi CRM harus melibatkan orang, proses, dan sistem, bukan hanya aplikasi TI yang didefinisikan secara sempit. Keberhasilan penerapan teknologi CRM tergantung pada strategi yang baik, serangkaian kebutuhan yang ditetapkan dengan baik, identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, dan kemitraan yang baik. Latar belakang kemunculan CRM adalah pentingnya pelanggan. Tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa memahami pelanggannya dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Jika kata CRM disebut, maka setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa CRM terkait dengan vendor perangkat lunak seperti Siebel dan Salesforce.com. Ada juga yang menganggap bahwa CRM itu adalah call center atau customer service. Namun, CRM lebih dari sekedar perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengelola hubungan pelanggan. Marilah kita ambil contoh sebuah usaha yang dilakukan oleh salah satu perusahaan hiburan terbesar, yaitu Disney. Selain memproduksi film, mengadakan pertunjukan, Disney juga mengoperasikan beberapa taman hiburan yang dikenal dengan Disneyland. Namun, pada awal tahun 2000-an, Disney menghadapi berbagai tantangan dalam memuaskan pengunjung Disneyland, seperti yang diulas oleh De Agostino tahun 2003. Pengunjung Taman Disney sering frustrasi dengan antrean panjang dan keramaian di taman hiburan, bahkan setelah membayar biaya masuk yang sangat tinggi. Sebagai usaha untuk mengatasi tersebut, Disney membuat perangkat CRM seluler yang disebut Pal Mickey. Ini adalah gambar Pal Mickey. Nah, apa itu Pal Mickey? Pal Mickey ini boneka berukuran 10,5 inci dan di dalamnya terdapat unit pemrosesan pusat atau CPU, jam internal, speaker kecil, dan sensor inframerah yang terdapat pada hidungnya. Nah, Pal Mickey ini bertindak sebagai pemandu wisata virtual, memberikan tips wahana yang memiliki garis terpendek atau antrian terpendek dan informasi tentang event-event atau acara. Saat boneka bergerak melalui taman, sensor menerima unggahan data nirkabel dari salah satu dari 500 war inframerah yang disembunyikan di tiang lampu, taman, atap, rumah, dan semak-semak yang mengirimkan informasi sentris lokasi dari pusat data Disney. Sinyal akan memberitahu Pal Mickey kapan harus memberitahu pemiliknya tentang sebuah acara. Misalnya, ketika menerima sebuah informasi baru dari suara terdekat, Pal Mickey akan tertawa dan bergetar untuk menunjukkan bahwa ia memiliki sesuatu yang baru untuk disampaikan. Nah, pemilik dapat menekan tangan atau perutnya, dan Pal Mickey akan memberitahu tentang parade atau event yang akan datang, antrian yang lebih pendek pada wahana yang lain, atau hal-hal sepele tentang lokasi taman tersebut.
Dengan lebih dari 700 variasi pesan yang direkam sebelumnya, Pelmiki selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Apakah itu memberikan lelucon konyol pada anak atau membuat anak-anak terhibur dengan permainan interaktif sementara mereka menunggu di dalam antrian. Saat itu, apa yang dilakukan oleh Disney dianggap sebagai strategi yang melampaui CRM karena menggunakan tidak hanya data, tetapi data dalam konteks perilaku pelanggan individu. Pelmiki memang sudah dihentikan pada musim gugur 2008, walaupun masih terus bekerja hingga September 2014. Pada saat itu, Disney berhenti melayani teknologi inframerah untuk lebih fokus pada teknologi RFID yang digunakan dalam pita ajaib mereka. Namun demikian, Pelmiki adalah contoh bagaimana sebuah perusahaan menjembatani kesenjangan antara dukungan pelanggan statis dan dukungan pelanggan dinamis berdasarkan preferensi perilaku pelanggan, lokasi fisik, dan gerakan pada waktu tertentu. Kasus Disney memberikan contoh inisiatif CRM. Jadi, CRM yang sesungguhnya mengintegrasikan strategi perusahaan, metodologi bisnis, dan teknologi yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan yang ingin beroperasi di lingkungan yang didorong oleh pelanggan atau customer driven. Tidak ada bisnis yang bisa bertahan tanpa memahami pelanggannya dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. CRM juga berperan untuk memberikan dukungan fungsionalitas front-end bagi pelanggan. Contohnya, pemasaran atau marketing, penjualan atau sales, dan dukungan pelanggan atau customer service, di mana biasanya fungsionalitas ini tidak tersedia pada sistem ERP tradisional. Konsep CRM itu sendiri telah mengalami evolusi yang cukup panjang. Pada 1980-an hingga pertengahan 1990-an, perusahaan mulai menggunakan IT untuk mengotomatisasi proses pelanggan dengan aplikasi diskrit yang berpusat pada pelanggan, atau disebut dengan Discrete Customer-Centric Application. Kemudian, akhir tahun 90-an, perusahaan mulai mengintegrasikan sistem diskrit ini ke dalam apa yang sekarang dikenal sebagai CRM. CRM muncul sebagai tanggapan untuk merubah lingkungan pasar yang bersifat massal menjadi berfokus pada segmen dan akhirnya menargetkan pemasaran individu. CRM semakin berkembang karena didukung oleh teknologi baru yang mengumpulkan data konsumen sehingga perusahaan berkembang dengan berfokus pada segmen pemasaran. Harapan terhadap sistem CRM telah berkembang seiring waktu seperti ditunjukkan pada gambar. Organisasi pertama-tama menerapkan CRM untuk menangkap data pelanggan untuk kemudian dianalisis dan mengetahui aspek apa dari barang dan jasa mereka yang penting bagi klien mereka. File pelanggan diawali dari titik awal kontak pemasaran. Perangkat lunak melacak semua aspek penjualan, mulai dari pelacakan sumber utama hingga pertemuan dengan perwakilan penjualan, sehingga mengotomatiskan proses penjualan. Setelah penjualan, layanan pelanggan dan aktivitas pendukung seperti resolusi keluhan atau umpan balik kepuasan kemudian ditangkap. Setiap titik kontak dengan pelanggan individu dapat dicatat saat mereka melakukan bisnis dengan perusahaan. Ini kemudian memungkinkan pengembangan proses bisnis, lintas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Satu batasan dari CRM generasi pertama ini adalah bahwa informasi ini tidak mengalir kepada tingkat manajemen. Tidak ada pembagian pengalaman pelanggan di seluruh perusahaan dan penyesuaian strategi atau taktik perusahaan berdasarkan pengetahuan CRM. Nah, pada perkembangan selanjutnya, CRM berevolusi yang mengutamakan pada efisiensi proses dan memberi pandangan holistik dari nilai hubungan pelanggan. Evolusi kedua CRM dimulai dengan peningkatan teknik pengumpulan dan analisis data. Organisasi bisa mendapatkan gambaran nyata tentang nilai ekonomi dari suatu hubungan dengan pelanggan dan kadang-kadang bertentangan dengan jumlah penjualan yang dikaitkan dengan klien individu. Pandangan holistik tentang penjualan klien dapat mengungkapkan bahwa biaya pemasaran, penjualan, dan pelayanan kepada klien kadang-kadang meniadakan banyak keuntungan yang direalisasikan oleh penjualan. Demikian juga,
Perusahaan menggunakan hasil analisis untuk menyesuaikan proses untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Sebagai contoh, banyak pusat panggilan atau call center dikecilkan karena konsumen memilih untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan lewat internet. Hal ini pada akhirnya menghasilkan penghematan biaya untuk perusahaan. Pada tahapan selanjutnya, CRM tidak lagi hanya berfokus pada pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk menawarkan ukuran barang dan layanan berbasis individual untuk menyesuaikan pengalaman pelanggan. Pemasaran otomatis yang dipersonalisasi, misalnya hadiah untuk pembelian dan promosi khusus menjadi mungkin. Selain itu, perusahaan dapat menyesuaikan kapan, di mana, dan bagaimana klien suka menerima kontak, memulai kontak penjualan, dan akhirnya menyesuaikan tingkat layanan pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan profitabilitas pelanggan. Manajemen memiliki akses ke pengetahuan CRM dan menggunakannya untuk lebih memahami masa lalu dan lingkungan bisnis saat ini dan untuk memperkirakan arah bisnis mereka. Nah, pada situasi ini, CRM sepenuhnya terintegrasi dengan pengumpulan data dan sistem analisis perusahaan. Bagaimana dengan kondisi CRM saat ini? CRM saat ini sudah diarahkan untuk membangun pertumbuhan brand loyalty yang akan kita bicarakan selanjutnya. Bagaimana kondisi CRM hari ini atau dewasa ini? Nah, CRM sudah berkembang sekali lagi. Globalisasi dan konektivitas di mana-mana memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kembali cara mereka memberikan nilai kepada pelanggan. Pertama, globalisasi telah menyamakan kedudukan bagi perusahaan besar dan kecil untuk menghasilkan produk serupa dengan biaya rendah dan banyak pilihan bagi pelanggan. Di sisi lain, pelanggan saat ini menjadi lebih cerdas karena dapat menjelajahi web untuk mendapatkan berbagai informasi tentang produk dan layanan. Hal ini membuat pelanggan saat ini memiliki daya tawar yang jauh lebih besar dan pelanggan dapat mengubah pemasoknya kapan saja hanya dengan menekan sebuah tombol. Untuk menjadi sukses dalam lingkungan yang kompetitif, perusahaan harus memberikan produk berkualitas dan pengalaman unik dan dinamis bagi pelanggan, tergantung pada konteks saat ini atau lokasi fisik, waktu dan kebutuhan pelanggan yang tepat, seperti ditunjukkan dalam kasus Disney. Jika sebelumnya perusahaan hanya merasakan dampak taktis dari CRM berupa penurunan biaya, meningkatkan proses dan komunikasi, serta mengelola pelanggan, dewasa ini perusahaan menyadari bahwa CRM juga dapat menghasilkan nilai strategis. Menurut riset yang dilakukan oleh Montgomery Incorporation, terdapat perubahan fokus CRM dari penurunan biaya menjadi pembangunan kesetiaan terhadap merek atau brand loyalty dan pertumbuhan atau growth. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dalam program CRM dapat digunakan untuk menghasilkan pengalaman merek yang unik untuk setiap pelanggan. Secara teori, jika kita dapat memberikan pengalaman yang unik dan berarti bagi pelanggan, mereka akan tetap setia pada merek kita dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Gartner Research memprediksi peningkatan 2 digit yaitu antara 9-11% dalam penjualan software CRM sampai dekade selanjutnya. Berbagai kriteria dapat digunakan untuk mengelompokkan sistem CRM. Dari perspektif fungsionalitas, ada 2 jenis CRM, yaitu yang terkait dengan layanan atau dukungan pelanggan, customer service or support, dan terkait dengan otomatisasi tenaga penjualan atau Salesforce automation. Dari perspektif strategi bisnis, sistem CRM dapat dikategorikan oleh 3 perspektif yang saling melengkapi, antara lain perspektif bisnis, teknologi, dan pelanggan. Akhirnya, dari perspektif implementasi, sistem CRM dapat dibedakan menjadi operasional, analitis, dan kolaboratif.
Dari perspektif strategi bisnis CRM, kita akan melihat 3 perspektif yaitu bisnis, teknologi, dan pelanggan. Masing-masing perspektif akan memiliki berbagai aktivitas. Dari perspektif bisnis, aktivitas utama adalah mempromosikan pendekatan yang berpusat pada pelanggan, melakukan segmentasi pelanggan pemasaran satu-satu atau one-on-one marketing, dan meningkatkan retensi pelanggan. Sementara itu, dari sisi teknologi, aktivitas yang akan dilakukan adalah menumbuhkan hubungan pelanggan yang erat, menganalisis informasi pelanggan, dan memiliki pandangan yang koheren terhadap pelanggan. Terakhir, dari perspektif pelanggan, aktivitasnya adalah terjadinya peningkatan peluang interaksi, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya menciptakan iklan dari mulut ke mulut atau word of mouth yang lebih baik. Sementara dari perspektif implementasi CRM dapat dikelompokkan menjadi operational CRM. Sistem CRM operasional menyediakan dukungan front-end dan back-end untuk penjualan dan pemasaran, tenaga administrasi atau proses layanan pelanggan. Sistem ini meningkatkan efisiensi penyampaian dan dukungan CRM. Operational CRM sering tertanam dalam manajemen kampanye dan customer help desk. Operational CRM juga terintegrasi dengan database perusahaan untuk memberikan pandangan tunggal dan konsisten dari pelanggan dari mana saja di organisasi. Analytical CRM. Sistem CRM analitik menyediakan alat untuk pengumpulan dan analisis data yang didapatkan selama proses operasional untuk membantu menciptakan hubungan dan pengalaman yang lebih baik dengan pelanggan. Analytical CRM menyimpan dan menambah pengetahuan pelanggan untuk lebih memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. CRM analitik menggunakan perangkat data warehousing, OLAP, dan data mining yang canggih untuk perencanaan, pemantauan, dan analisis kegiatan bisnis, dan untuk mendukung kebutuhan intelijen bisnis. Yang terakhir, kolaboratif CRM. Sistem CRM kolaboratif berhubungan dengan titik interaksi antara organisasi dan pelanggan. Outlet ini disebut sebagai saluran. Saluran umum adalah telepon, email, internet, dan fax. Di antara bentuk-bentuk komunikasi lain untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan efektif dengan pelanggan. CRM hari ini mengintegrasikan saluran-saluran ini melalui portal CRM terintegrasi yang menyediakan gerbang bagi pelanggan untuk mengakses informasi dan untuk berinteraksi secara elektronik dengan perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses hubungan pelanggan. Peran CRM di sini adalah menyediakan kebutuhan perusahaan dengan keberhasilan memenuhi kebutuhan pelanggan. CRM membutuhkan integrasi yang erat dengan proses bisnis yang melibatkan pelanggan. Selain itu, proses pelanggan sulit untuk dimodelkan karena mereka bergantung pada pasokan pengetahuan yang mendasarinya terkait dengan produk, pasar, dan pelanggan itu sendiri. Sehingga CRM tidak dapat mengotomatiskan semua hubungan pelanggan dan sering dianggap sebagai proses yang knowledge intensive atau intensif pengetahuan. Meskipun demikian, CRM yang baik harus memberikan dukungan untuk fungsi-fungsi berikut. Pertama, menangkap dan memelihara kebutuhan, motivasi dan perilaku pelanggan selama hubungan, dan memfasilitasi penggunaan pengalaman pelanggan atau user experience untuk hubungan yang lebih lanjut. Ketiga, mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan yang mengukur dan mengevaluasi proses akuisisi dan berbagi pengetahuan. Penelitian dalam mendukung proses hubungan pelanggan telah menunjukkan bahwa proses-proses ini dapat dikategorikan ke dalam 3 area, yaitu proses penyampaian CRM atau CRM delivery,
proses dukungan CRM atau CRM support, dan proses analisis CRM atau CRM analisis. Kita akan membahas pertama kali tentang proses penyampaian CRM atau CRM delivery. Bagian yang pertama adalah campaign management. Campaign management bertujuan untuk menghasilkan prospek atau klien yang potensial untuk organisasi. Dilanjutkan kemudian dengan sales management. Sales management bertujuan untuk menjadikan prospek yang didapatkan dari campaign management menjadi pelanggan yang potensial. Bagian selanjutnya dari CRM delivery adalah service management. Bagian ini memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk klien dan untuk membantu pengoperasian produk atau layanan pembelian. Lalu yang terakhir adalah complaint management. Complaint management di sini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan secara langsung menangani keluhan pelanggan dan mendukung proses peningkatan yang berkelanjutan. Kelompok proses CRM yang kedua adalah proses dukungan CRM atau CRM support. Bagian yang pertama dari CRM support adalah market research, yang berfokus pada desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang sistematis, dan pada temuan yang relevan dengan aktivitas penjualan yang spesifik dalam suatu organisasi. Market research biasanya melibatkan integrasi data eksternal dan internal dari berbagai sumber. Proses dukungan CRM yang kedua adalah loyalty management yang menyediakan proses untuk mengoptimalkan durasi dan intensitas hubungan dengan pelanggan. Kita beralih sekarang ke bagian ketiga dari proses CRM, yaitu analisis CRM. Analisis yang pertama adalah lead management yang berfokus pada cara mengatur dan memprioritaskan kontak dengan calon pelanggan. Lalu yang kedua adalah customer profiling. Di sini berfokus untuk mengembangkan profil pemasaran setiap pelanggan dengan mengamati pola pembelian, demografi, preferensi pembelian dan komunikasi, serta informasi lainnya yang memungkinkan untuk kategorisasi pelanggan. Selanjutnya adalah feedback management. Di sini akan berfokus untuk mengkonsolidasikan, menganalisis, dan berbagi informasi pelanggan yang dikumpulkan oleh CRM delivery dan support dengan proses analisis dan sebaliknya. Setelah memahami proses-proses CRM, maka kita akan berbicara tentang teknologi CRM. Teknologi CRM menerapkan strategi bisnis di seluruh perusahaan dalam upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan layanan dengan memperkuat loyalitas pelanggan. Dengan munculnya internet, data mining, dan teknik analitik yang telah maju, hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai komponen integral dari teknologi CRM. CRM yang sesungguhnya menyatukan informasi dari semua sumber data dalam suatu organisasi untuk memberikan satu pandangan menyeluruh dari setiap pelanggan secara real-time. CRM biasanya dikaitkan dengan apa yang disebut fungsi front office, misalnya pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen pengetahuan yang mencakup analisis data, penambangan, dan berbagi pengetahuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Di pusat dari sebuah sistem CRM adalah data pelanggan, yang mencakup antara lain pola belanja, informasi perusahaan, preferensi, layanan atau produk, perjanjian garansi, dan riwayat layanan maupun dukungan. Proses untuk mengenali data pelanggan ini disebut dengan proses identify atau identifikasi. Untuk mengolah data-data ini dibutuhkan komponen analisis manajemen dengan didukung oleh alat-alat data mining. Hasil analisis digunakan untuk memikat atau melakukan attract pelanggan melalui komponen pemasaran yang menjalankan proses campaign management. Ketika pelanggan tertarik terhadap barang atau jasa, maka mereka akan memutuskan untuk membeli. Di sini, peran dari komponen sales adalah membantu agar proses penjualan dapat dilakukan dengan lancar. Pada bagian ini dibutuhkan alat berupa Salesforce Automation. Saat pelanggan sudah membeli produk atau layanan, maka proses selanjutnya adalah bagaimana untuk melibatkan atau engage pelanggan. Komponen customer service menjadi penting untuk berinteraksi dan mendukung pelanggan dalam berbagai tahap,
mulai dari penyediaan informasi pra-penjualan maupun pelayanan dan komplain. Perusahaan terus berusaha mempertahankan pelanggan dengan memberikan tidak saja produk dan layanan yang baik, namun juga pengalaman yang personal dan unik. Jadi, siklus identifikasi, memikat, melibatkan, dan mempertahankan terus dilakukan perusahaan dengan bantuan dari CRM sistem dan komponen-komponennya. Kita akan berdiskusi dengan lebih detail tentang komponen CRM Systems. Yang pertama adalah Market Research. Di sini ada dua fungsi utama, yaitu Campaign Management dan Market Analysis. Campaign Management menyediakan dukungan untuk menyiapkan hal-hal seperti anggaran pemasaran, penempatan iklan, penargetan penjualan, dan manajemen respons. Sementara Market Analysis Tools atau alat analisis pemasaran menyediakan analisis statistik dan demografis. Dengan jumlah data yang dikumpulkan hari ini, alat-alat ini menyediakan kemampuan segmentasi dan penargetan canggih secara real time. Yang kedua adalah Salesforce Automation. Perangkat lunak otomatisasi tenaga penjualan sudah ada bahkan jauh sebelum CRM menjadi kata kunci. Beberapa vendor CRM saat ini awalnya adalah bergerak di pasar SFA. Alat SFA menyediakan fungsionalitas dasar bagi tenaga penjualan untuk mengotomatiskan distribusi dan pelacakan lead penjualan, pelaporan penjualan, manajemen pipeline, sentralisasi dan manajemen kontak, serta kolaborasi kelompok. Selain itu, SFA juga menyertakan perangkat lunak untuk manajer penjualan dan eksekutif seperti manajemen peluang, peramalan, pelaporan, analisis, dan kemampuan dashboard yang dapat disesuaikan sehingga mereka dapat yakin bahwa tim mereka berproduksi dengan kapasitas penuh. Tujuan dari perangkat SFA adalah untuk memberikan bisnis keunggulan dengan data penjualan mereka dan untuk memberdayakan tenaga penjualan sehingga mereka lebih menghabiskan banyak waktu untuk berjualan daripada untuk kegiatan-kegiatan administrasi. Komponen CRM sistem selanjutnya adalah Customer Service Support. Fungsi pelayanan pelanggan telah mengalami perubahan sejak munculnya internet. Helpdesk online telah menjadi sumber umum bagi pelanggan untuk menemukan jawaban cepat untuk pertanyaan teknis yang rumit. Layanan pelanggan pada awalnya terdiri dari pengaturan pusat panggilan atau call center dengan akses ke basis data pelanggan dan halaman pertanyaan umum atau frequently asked question. Hari ini, dengan back-end CRM yang canggih, perusahaan telah dapat mengkonsolidasikan dua area tersebut menjadi pusat dukungan helpdesk. Fungsi fungsionalitas layanan pelanggan tersebut termasuk perangkat lunak manajemen tiket helpdesk, email, obrolan interaktif, telepon web, dan alat interaksi lainnya yang terhubung ke basis data pelanggan yang terintegrasi penuh, dan juga terhubung ke manajemen rantai pasokan dan aplikasi aplikasi ERP. Alat-alat ini dapat diakses oleh agen pusat bantuan terlatih atau oleh pelanggan secara langsung melalui internet. Komponen CRM yang terakhir adalah data mining dan analytics. Dengan jumlah data yang dihasilkan oleh bisnis berbasis web, membuat dorongan untuk penambangan data dan fungsionalitas analitik karena mewakili perpanjangan atau ekstensi dari lini produk yang sudah ada daripada menciptakan yang baru. Bisnis seperti Amazon dan eBay menghasilkan gigabytes data per hari dan bahkan situs web kecil dengan mudah menghasilkan megabyte data. Data ini tidak harus jangan sampai disimpan saja, tapi data ini harus dikumpulkan, disortir, diorganisasi, dan dianalisis untuk mengetahui tren, demografi, peluang cross-selling, dan identifikasi pola penjualan lainnya. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan Online Analytical Processing atau OLAP dan perangkat lunak penambangan data atau data mining yang canggih yang diintegrasikan dengan paket CRM. Saat ini, tidak ada paket CRM yang menawarkan semua fungsi utama yang terkait dengan kategori sebelumnya.
Vendor CRM besar menyediakan lebih banyak fitur daripada vendor yang lebih kecil, tetapi tidak ada paket perangkat lunak off the shelf atau yang langsung kita ambil dari pabriknya yang langsung digunakan. Sebagian besar paket CRM memerlukan penyesuaian dan integrasi, baik dari tingkat sedang sampai ekstensif, untuk menyediakan fitur yang diperlukan bagi perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan berbagai solusi CRM dapat bergantung pada ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan memiliki peluang lebih baik untuk menemukan paket CRM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Vendor CRM saat ini menyediakan perangkat lunak untuk bisnis besar dan kecil seperti ditunjukkan pada tabel. Contohnya, pada perusahaan besar, terdapat vendor seperti Siebel, Vantiv, Clarify, dan Oracle. Sementara perusahaan menengah ada Servicesoft, Onyx, Pivotal, Remedy, dan Applix. Sedangkan untuk perusahaan kecil ada Goldmine, Multiactive, dan SalesLogic. Arsitektur sistem CRM dapat memanfaatkan koneksi ke berbagai sumber data untuk memberikan dukungan dan perwakilan layanan informasi terperinci yang dapat membantu pengalaman pelanggan, meningkatkan pendapatan penjualan, dan menyediakan data waktu nyata yang lebih efisien dan lebih cepat. Tipikal sistem CRM mengikuti arsitektur client-server. Lingkungan sistem terdiri dari komponen-komponen berikut. Application server menjalankan pemrosesan front-end atau query data dan sebuah web interface untuk sistem CRM. Database server menampung back-end database dan memungkinkan untuk mengambil informasi dari sistem database lain di perusahaan untuk disajikan melalui server aplikasi. Web server digunakan jika CRM menyediakan jalur akses extranet untuk pengguna eksternal seperti vendor atau pelanggan dan jalur akses intranet untuk karyawan. Slide ini menunjukkan sebuah arsitektur CRM. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika membangun arsitektur perangkat keras harus didasarkan pada skalabilitas untuk pertumbuhan di masa depan, kinerja pengguna akhir, dan pemrosesan back-end, dan persyaratan keamanan sistem CRM. Ratusan pengguna bisa saja membutuhkan beberapa aplikasi dan server basis data, atau ratusan pengguna internet dapat membutuhkan beberapa server web. Arsitektur perangkat lunak CRM biasanya merupakan konfigurasi client-server standar. Ini dapat digambarkan sebagai apakah perusahaan ingin menggunakan browser standar untuk klien berbasis web atau klien yang diinstal pada desktop. Klien desktop biasanya lebih tangguh daripada klien web. Tetapi teknologi telah menjadi jauh lebih baik dalam memastikan ada fungsionalitas canggih di klien berbasis Java dan web. Beberapa lingkungan CRM sering menggunakan klien desktop dan klien web secara bersamaan, tergantung pada tingkat akses atau persyaratan fungsionalitas individu. Jika perusahaan memilih arsitektur yang di-hosting, di mana vendor CRM menghost situs web dan data, kemungkinan satu-satunya pilihan adalah klien berbasis web. Lalu, mana yang harus kita pilih? Apakah hosted atau in-house? Penentuan arsitektur yang di-hosting di mana vendor menghost sistem CRM atau memilih arsitektur CRM internal tergantung kepada kebutuhan sistem. Sistem in-house biasanya lebih mudah dikustomisasi, sementara model hosting lebih baik dari sisi skalabilitas dan kinerja. Sistem CRM yang baik perlu diintegrasikan sepenuhnya dengan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dan sistem transaksi, sistem manajemen pengetahuan, dan otomatisasi kantor dan sistem komunikasi. Sistem CRM biasanya memproses informasi yang terstruktur dengan baik seperti data dan profil kontak pelanggan. Mereka didukung oleh sistem manajemen pengetahuan yang menyediakan informasi tidak terstruktur seperti dokumen dan sistem berbasis peraturan untuk panduan dan oleh sistem ERP yang menyediakan akses ke data transaksi. Misalnya saja, staf dukungan pelanggan atau help desk akan membutuhkan informasi terperinci tentang produk dan detail transaksi pelanggan dari sistem ERP, dan panduan tentang cara menyelesaikan keluhan pelanggan dari sistem manajemen pengetahuan.
Konektivitas internet aman berkecepatan tinggi baru-baru ini memacu banyak minat dan permintaan dalam sistem CRM yang di-host atau on-demand CRM. Menggunakan arsitektur thin client, vendor-vendor seperti NetSuite Incorporation dan Salesforce.com telah memberi perusahaan opsi suite aplikasi CRM yang scalable melalui browser dan membayar biaya pengaturan per pengguna per bulan. Vendor seperti Siebel, RightNow, Microsoft, dan Oracle semuanya mulai menawarkan solusi CRM yang di-host untuk bisnis kecil dan besar. Misalnya Merrill Lynch, ABN AMRO, Cisco, dan Nortel. Berbagai layanan seperti penyesuaian dan perpindahan data dari lingkungan yang di-hosting ke server perusahaan ditawarkan untuk memikat perusahaan ke dalam layanan CRM yang di-host. Meskipun ada banyak keuntungan untuk CRM on demand, misalnya menghindari kesulitan menginstal, meningkatkan dan memelihara aplikasi CRM, satu keprihatinan utama yang dimiliki banyak perusahaan adalah apa yang terjadi ketika penyedia layanan aplikasi yang di-host mengalami downtime. Misalnya, layanan Salesforce.com pernah mengalami mati karena pemadaman sistem utama selama bulan Desember 2005. Seperti disebutkan sebelumnya, siklus hidup sistem manajemen hubungan pelanggan melibatkan fokus pada orang, prosedur, filosofi perusahaan, dan budaya, bukan hanya pada teknologi informasi saja. Perencanaan di awal dapat meminimalkan proses mahal dan perubahan teknologi. Langkah pertama adalah menguraikan secara memadai tujuan CRM perusahaan dan perubahan proses praktis yang harus terjadi sebelum berfokus pada solusi teknologi yang memungkinkan. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi baseline atau garis dasar untuk memahami bagaimana proses inti saat ini dijalankan, siapa orang-orang kunci yang terlibat, dan bagaimana informasi saat ini ditangani. Berdasarkan pemahaman ini dapat diidentifikasi inefisiensi dan peluang untuk perbaikan. Program CRM pada akhirnya harus diintegrasikan ke dalam filosofi dan merek perusahaan. Persyaratan fungsional harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan tentang arsitektur. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam menerapkan sistem CRM. Persyaratan fungsional adalah serangkaian persyaratan yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan utama dari implementasi CRM. Dokumen persyaratan fungsional harus dibuat dan ditinjau oleh semua pemangku kepentingan proyek utama untuk menentukan apakah semua proses penting dan fungsionalitas terdapat di dalam implementasi. Keberhasilan atau kegagalan implementasi secara langsung berkaitan dengan dokumen persyaratan fungsional. Dokumen ini juga menjadi garis besar bagaimana kemajuan proyek harus ditetapkan sebagai tanda yang dapat diukur untuk implementasi. Arsitektur yang dipikirkan dengan baik dapat membantu siklus hidup sistem CRM dan meminimalkan resiko implementasi. Jika suatu perusahaan berusaha untuk mengganti segudang sistem lama dan program perangkat lunak, misalnya saja Active Database, Access Database, atau perangkat lunak pusat panggilan yang lebih lama, diperlukan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan CRM. Bahkan, ketika karyawan memberikan input ke produk akhir, mungkin ada periode penyesuaian saat mereka mempelajari alat baru dan menyesuaikan dengan alat tersebut. Pelatihan sangat penting serta dukungan nyata dari tingkat eksekutif. Deadline harus fleksibel untuk memperhitungkan kemampuan organisasi untuk berubah dan bukan semata-mata jadwal pengiriman yang ditetapkan oleh vendor. Sangat penting bahwa manajemen secara jelas mengidentifikasi dan mengkomunikasikan bagaimana CRM cocok dengan visi perusahaan. Kemudian, komitmen harus ditunjukkan dengan mengalokasikan uang, waktu, pelatihan, dan personel. Tanggung jawab atas keberhasilan program CRM tidak boleh hanya terletak pada Departemen TI. Tim lintas fungsi yang mencakup TI, penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen di antara pengguna lain harus dibentuk untuk memastikan implementasi CRM. TI
harus merekomendasikan teknologi yang sesuai dengan tujuan organisasi, keuangan, dan sumber daya lainnya. Ada banyak produk CRM yang dapat dipilih tergantung pada kompleksitas informasi yang diperlukan dan sumber daya untuk mengelola program. TI dapat merekomendasikan CRM yang di-host dari penyedia layanan aplikasi seperti Salesforce.com yang menawarkan implementasi yang relatif cepat untuk fungsi-fungsi dasar, misalnya saja otomatisasi tenaga penjualan. Program CRM yang di-hosting menawarkan alternatif yang lebih murah dibandingkan perangkat lunak berlisensi. Ini juga telah menjadi pilihan bagi perusahaan kecil hingga menengah yang seringkali kurang memiliki profesional TI secara internal untuk mengelola opsi lain. Di sisi lain, membeli lisensi perangkat lunak untuk paket CRM memungkinkan integrasi seluruh perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan teknis dan waktu implementasi yang signifikan. Namun, hal ini masih dianggap sebagai pilihan yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kompleksitas dan keamanan. Gary Quinn, Chief Operating Officer di Cosina Incorporation, sebuah perusahaan distributor komponen medis, mengatakan, "Kami tidak ingin meletakkan pipeline penjualan kami di lingkungan yang dihosting dengan orang lain yang mengendalikan server." Dia telah mendengar cerita-cerita horor tentang ASP di era .com. Misal, beberapa menutup pintu mereka tanpa sistem dan tidak ada cara untuk membuat kembali, dan yang lain menjual data pelanggan yang dihosting. Meskipun dia tahu bahwa sebagian besar penyedia CRM yang dihosting hari ini jauh lebih dapat diandalkan, Quinn menambahkan, "Menempatkan informasi hak milik kami di luar firewall kami, filter spam, deteksi intrusi, dan perangkat lunak pemindaian virus akan sangat mempercayai perusahaan hosting. Kami mungkin tidak memiliki sumber daya global yang sama dengan perusahaan hosting yang lebih besar, tetapi setidaknya secara internal kami dapat menunjuk orang untuk yang menjadi bertanggung jawab." Keberhasilan dari implementasi CRM dapat diukur dengan sejumlah cara yang berbeda. Pada awal implementasi CRM, manajemen dan personel harus menyetujui metrik yang perlu ditangkap oleh perangkat lunak. Misalnya, langkah-langkah sederhana, metriksnya adalah dolar penjualan, frekuensi pesanan, dan demografi. Di sisi lain, ini dapat dikawinkan dengan metriks yang lebih kompleks seperti pola belanja, preferensi produk, dan nilai interaksi. Sepanjang pengalaman pelanggan, karyawan akan memerlukan akses ke beragam tampilan data, dan manajemen juga perlu menggunakan laporan matriks untuk mendapatkan status reguler pada perusahaan. Semua ini harus dipertimbangkan sebelum memutuskan solusi teknologi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan tentang siklus hidup CRM seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian paling penting adalah adanya kepemimpinan dalam menjalankan program CRM. Pimpinan harus bisa menentukan dan mengkomunikasikan tujuan program CRM, bagaimana CRM cocok dengan visi perusahaan, dan mengintegrasikannya ke dalam filosofi dan merek perusahaan. Selanjutnya, pimpinan harus menunjukkan komitmen mereka dengan mengalokasikan uang, waktu, pelatihan, dan personel. Pada tahap ini juga harus ditentukan matriks dan bagaimana mengukur keberhasilan proyek CRM. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan penentuan persyaratan fungsional secara mendetil. Seluruh pemangku kepentingan harus terlibat di sini. Dokumen persyaratan fungsional harus menjadi dasar dalam menentukan arsitektur CRM. Ketika arsitektur sudah ditentukan, maka produk CRM dapat ditentukan dan dibeli. Keseluruhan teknologi CRM ini pada akhirnya harus dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pelanggan. Setelah berdiskusi cukup panjang lebar tentang CRM, maka apa implikasinya bagi manajemen? Yang pertama, CRM adalah solusi bisnis strategis dan bukan solusi teknis. Jadi jangan pernah menganggap bahwa melakukan CRM cukup dengan membeli sebuah software. Yang kedua, CRM tidak boleh diimplementasikan sebagai sistem tunggal atau pada satu waktu saja. Yang ketiga, sistem CRM datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi tidak ada solusi off-the-shelf yang secara langsung bisa digunakan. Pasti dibutuhkan integrasi maupun kustomisasi sehingga CRM tersebut dapat bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya,
Meskipun CRM memberikan solusi yang bagus untuk pemasaran individual, CRM juga menyediakan mekanisme yang baik untuk privasi dan pelanggaran etika. Jadi, kesimpulan dari sesi ini, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah bagian integral dari sistem perusahaan untuk pasar global saat ini, di mana banyak organisasi bersaing untuk pelanggan yang sama. Tidak ada bisnis yang dapat bertahan di lingkungan kompetitif tanpa mempertahankan pelanggan yang bahagia. Sistem CRM dapat dikategorikan berdasarkan fungsionalitas, strategi bisnis, dan perspektif implementasi. Proses hubungan pelanggan bersifat kompleks dan mengintegrasikan beberapa area fungsional organisasi. Sistem CRM menggabungkan beragam teknologi komputer dan komunikasi. Komponen utama dari sistem CRM adalah alat riset pasar, perangkat lunak otomatisasi tenaga penjualan, layanan pelanggan dan alat pendukung, serta data mining dan analitik. Solusi CRM yang tersedia adalah di lingkungan yang dihosting dan diinstal. Pada akhirnya, implementasi CRM tidak boleh hanya berfokus pada solusi teknologi. Demikianlah seluruh pembahasan kita tentang CRM. Selanjutnya, silakan mencoba menjawab beberapa review questions berikut ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.